Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. As usual, I will check your attendance list first ya. Miss absen dulu. Ajeng Natasha Utami. Ajeng. Present, Miss. Okay. Hi Ajeng, how are you? I'm fine, ma'am. Okay. Aji Saputra. Present, Miss. Hi Aji, where are you? I'm fine. Okay, lagi di mana Ji? Lagi di kosan, Bu. Lagi di kosan. Alright. Okay. Alia Putri Marista. Belum ya. Dan Antika. Present. Okay. Hi Antika, how are you? I'm fine, Miss. Okay. Bye. Bayu Juliansa. Bye. Where are you, Bye? Oke, Bayu belum menjawab. Oh, ada. Halo. Apa nih? Hujan deras, Miss. Ya, I see. Di sini juga hujannya deras sekali ya. Kayaknya beberapa dari kalian dan termasuk saya juga koneksinya agak Hujan deras. mundur ini. Chandra Agustian. No. Aduh. Ternyata koneksi. Oke, suara saya masuk di kalian? Masuk, Miss. Kayaknya justru saya yang koneksinya jelek ya, jelek banget koneksinya. Oke. Kayaknya. Nanti kita cek lah. Ini yang bawah nih kayaknya untuk tanggal 25. Ntar tunggu Mbak Cita. Dia masih di Polrek, Pak ya? Iya. Ya lagi kita cek dulu. Jujun juga masih di Indralaya belum itu. Lagi dicek. Lagi ada gawe. Oke. Oke, Chandra tadi ada, Bayu ada ya. Dery Apriyadi? Ada Dery? Present, ma'am. Oh, ada. Present. Hai Dery. Dini Febrianti. Present, ma'am. Oke. Eka, tadi Eka ini kayaknya izin deh. Eka Agusti Diana. Oh iya, izin. Oh izin nggak on cam. Ada Ekanya? Eka Agusti Diana? Apa? Full. Eka, are you here? Present, ma'am. Okay, good. Etina Fatmawati? Present, ma'am. Okay. Fatul Adli? Huh? Not Fatul here. Virgi Anto Ilham? Ada Virgi? Not yet. Okay. Via. Fitri Anggraini. Via. Present, ma'am. Fitri Rahmadania. Present, ma'am. Okay. Eja. Diro, Miss. Hadiro. Selalu ya. Mana tadi yang Hadiro ini? Riza Muhammad Mustaqim. Eja, ada Eja? Not yet. Gilang. Present, ma'am. Esa. Oke. Isnin Fajar.
Present, ma'am. Oke, Jenny Ardila. Present, ma'am. Marcelino Ramadan. Maria Ernita Situmorang. Present, ma'am. Oke. Mary Ranti. Ada Mary Ranti? Oke. Present, ma'am. Darling Nova Angela. Present, ma'am. Oke. Rama Pratama Ardiansyah. Present. Oke. Hai Rama. Present, ma'am. Hai, Bu. Oke. Restu Sugesti. Present, ma'am. Oke. Rido Hoviansah. Zai, where is Zai? Present, ma'am. Oke. Satria Ramadan. Present, ma'am. Right. Intan. Sri Intani. Present, ma'am. Oke. Ada yang namanya belum saya panggil? Saya, ma'am. Putri Amalia. Oh, yang kemarin ya, yang baru tambahan di. Oh iya benar. Putri Amalia Pumel. And then Present, ma'am. Muhammad Fadli. Present, ma'am. Eci Trianggela. Pemadah ya. Oke. Alright. Hari ini jadwalnya kita melanjutkan penjelasan tentang part of speech, tapi sebelum itu saya mau cek dulu yang kemarin saya sudah kasih tugasnya ke kalian. Do you still remember the PR lagi? Do you still remember the exercise that I give to you? Masih ingat kemarin tugasnya? Ini sinyal saya amburadul sekali ya. Saya share. Oke, masih ingat yang ini kemarin? Have you done with this thing? Yes. Sudah dikerjakan? Sudah dapat jawabannya? Sudah. Yes. Yes. Oke, Sudah, Miss. kita coba Saya cek. buku saya. Kita coba cek dulu jawaban masing-masing ya. Oke, saya copy dulu. Kita ke sini aja. Oke. Oke, ini kalimatnya. Tuh, salah. Ulang. Kenapa gini? Oke. Yesterday we went to the cinema because John had luckily received 2 free tickets. Oke, jadi kita ada berapa kata sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kata. Oke, have you got all of the part of speech of each word? Udah dapat masing-masing part of speech-nya untuk kata-kata di atas? Sudah, ma'am. Oke. Kalau gitu Miss bisa pilih secara acak ya. Yang pertama. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 20. We got number 20. Siapa di tanggal 20? Maria. Maria. Are you here? Maria Ernita Situmorang. Are you here? Ada Maria? Nggak ada ya? Belum ada. Oke. Ada, ma'am. Oh, ada. Maria. Kita coba yang pertama Maria, yesterday. Yesterday kalau dari kamu, dari analisis kamu, yesterday ini part of speech-nya apa? Boleh tulis sendiri di layar ya. Kan kalian bisa annotate juga di sini. Kalau yang pakai laptop.
Kalau enggak boleh disebutin aja, Maria. Atau boleh ketik di chat room-nya kalau seandainya sinyalnya tidak memungkinkan untuk buka video dan untuk buka mic. Kayaknya hujannya merata ya. Di mana-mana hujan ini. Maria, can you? Mana Maria tadi? Menghilang dia. Hmm. Oke. Maaf, men. Tadi sinyalnya nggak bagus, men. Kurang bagus. Oke. Maria, boleh pilih salah satu deh dari ke-14 kata di sini yang mana yang kamu tahu part of speech-nya. Pilih salah satu. Yesterday, ma'am. Yesterday. Apa yesterday part of speech-nya? Adverb, Oke. Adverb. Kita simpan dulu ya jawaban Maria. Maria, choose one of your friend, Maria. Pilih satu temennya. Dini Febrianti, ma'am. Dini, acak aja Dini, boleh terserah yang mana aja yang menurut kamu yang kamu yakin. Sesuai mem itu mem. Wih, Termasuk pronouns. pronoun. Oke, kita keep dulu jawabannya. In, choose one of your friend. Antika mem. Antika, Anti, Yes, ma'am. yang mana Anti? Yang when. When, oke. Apa when? Verb, ma'am. Oke, good. Next, siapa Anti? Chandra. Chandra. Chan, Yes, ma'am. yang belum masih 11 lagi Chan. Yang mana Chan? Di journal, ma'am. John. Oke, apa John? Non. Noun. Oke. Oke, Chan. Pilih yang lain, Chan. Pilih siapa, Chan? Fitri, ma'am. Fitri. Fitri yang mana? Fitri Via atau Fitri Fitri Hadiro? Ramadhania. Oke, Fitri Hadiro. Hadir. Pit yang mana, Pit? Milih ini mem yang Lukili ini mem, apa dia bacanya mem? Luckily. Lukili. Itu Edward mem. Yakin. Insya Allah. Yakin, nggak mau berubah. Insya Allah ya. Oke, Pit. Siapa Pit? Temennya Pit? Rama mem. Rama. Ya, Bu. Yang mana Ram? Ayami. Yang tiket, Bu. Oh, tiket. Oke. Apa Ram? Naon, Bu. Naon.
Enak ya, kalau dipilih duluan ini bisa milih yang masih mudah-mudah ya. Oke, Ram, siapa Ram? Temennya Terserah, Ram? Bu. Bebas. Terserah, bebas siapa ya. Rido, can you? Yes. Yes, miss. Yes, ma'am. I select a 2, ma'am. 2. Oke, Two is preposition. alright, preposition. Oke, kita keep jawabannya. And then, siapa? Rido, choose one of your friend. Nova. Nova. Darling. Nova Darling. Nova Yes, Angela. Miss. Okay. Pilih yang because, Miss. Because of you. Okay. Conjunction. Conjunction. Oke. Yes. Pilih siapa lagi, darling? Siapa? Mute. Via, Miss. Via. Oke, Via, Fitri Yes. Anggraini. Yang save it, ma'am. Yang mana? Save it Oke, receive it. Receive. itu termasuk verb. Regular verb. Oke, regular verb. Kita tambahin deh. Oke. Siapa lagi? Fit. Via. Jenny, ma'am. Siapa? Jenny. 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 Ya, ma'am. Ardila. Hadir, ma'am. Yang mana, Jen? Yang Cinnamon, ma'am. Oke, sinema. Apa sinema? Nouns, ma'am. Oke, good. Siapa lagi, Jen? Aji, ma'am. Haji. Mana Haji? Ini kayaknya Via sama Jenny ini di tempat yang sama ya. Curiga di kampus kalian ini. Oke, Aji, mana Aji? Yang free, Miss. Yang free. Aji sukanya yang gratisan ya. Apa, Ji? Yang adverb. Adverb. Oke, are you sure? Nanti kita cek ya. And then, siapa? Pilih siapa, Ji? Bayu, Miss. Bayu. Bye. Ya, Miss. Bayu kok lesu banget. Kecil, Miss, suaranya, Miss. Oh, Pakai kecil headset. suaranya. Lumut. Oke. Aku pilih yang two, Miss. Itu aja. Iya, adjektif. Adjektif. Oke. Tinggal 2 lagi. Bye, pilih bye. Siapa bye? Siapa yang dua, Miss? Belum, Miss. Siapa yang belum? Banyak yang belum ya. Mary itu belum. Oh, ini. Terus. Gilang Anugrah Esa, Gilang. Miss. Oke, Gilang. Semangat, Lang. Semangat, Lang. Banget lang. Yang head, Yang mana? Head. head, Apa lang? head, noun. Noun, oke. Kita cek nanti. Terus terakhir. Siapa lang? Gilang pilih siapa? Gilang. Di mute Suruh lang. Marcel bilang. Gilang udah nggak fokus nih. Ya udah deh. Marcel ada nggak tadi? Tadi si Darling bilang Marcel aja. Mana Marcel? Miss, tak dengeran, Miss. Hujan, Miss, ini, Miss. Baru masuk, Miss.
Oke, Marcel, walaupun baru masuk, kamu udah jawab belum PR yang Miss kasih kemarin? Sudah, Miss. Sudah. Yang ini jawaban kamu apa, Marcel? Yang D. Jawabannya ditulis itu, Mas. Yang dikasih di kelas. Belum, Batu. Belum yang di kelas. Di kelas apa? Di kelas 17 PR. Aduh, diskusinya sampai nggak di-mute ya, jadi ketahuan banget ya. Kalau belum dibikin ya, Marcel ya. Miss, tak belum dengeran, Miss. Hujan, Miss. Oh ya Allah, Marcel ini lagi sama siapa dan di mana? Sama Eja, Bu. Ini sama Eja, Miss. Oh, pantes. Kompak lah berdua ini. Ja, udah belum, Ja? Jawabnya, Ja. Yang D apa, Ja? Belum, Miss. Oh, berarti. Ah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini, Miss. Rumah lagi berantakan, Miss. Lagi banjir, lagi kacau balau, Miss. Oke, baiklah. Ada satu orang yang sudah menjawab. Jawabannya D ini apa kalau kalian? Satu orang, siapa? Yang mau coba? Ajeng mungkin? Mem. Ya, Miss. Siapa? Yang mau coba? Dini, siapa tadi? Saya, Miss. Fadli. Fadli, oke. Preposition. Apa Fadli? Definitive article. Oke, ada yang jawabnya definitive articles. Oke, boleh. Oke, thank you for your answer ya. Sekarang kita bahas. Oke, yesterday we went to the cinema because John had luckily received 2 free tickets. Kemarin kalian sudah dapat pemahaman bahwa kita punya 8 part of speech. Yang pertama adalah noun, kemudian kita punya pronouns, yaitu kata ganti, kita punya adjectives, yang artinya kata sifat, kita punya adverbs, kita punya verbs, kita punya preposisi, yang artinya kata depan, kita punya conjunctions, yang artinya kata hubung, dan kita punya interjections. Nah, sekarang kita cek one by one. Oke, berdasarkan fungsinya masing-masing. Yesterday we went to the cinema because John had luckily received 2 free tickets. Kalau kalian lihat secara garis besar, kalimat ini terdiri dari 2 kalimat yang digabungkan jadi satu. Ya, 2 kalimat yang digabungkan jadi satu. Kalimat pertama adalah yesterday we went to the cinema. Kalimat yang kedua adalah John had luckily received 2 free tickets. Yang berarti kata yang kita gunakan untuk menghubungkannya adalah because, dan berarti because adalah conjunctions. Oke, ini benar ya. Oke, jadi kita sudah skip dulu yang conjunctions. Sekarang kita lihat ke kalimat pertama. Yesterday we went to the cinema. Apa subjek dalam kalimat tersebut? Kita punya subjeknya adalah we di sini. Ingat yang jadi subjek kemarin kalau nggak noun, yaitu pronoun. Noun itu kata benda, pronoun itu kata ganti. We adalah salah satu contoh pronoun, maka we benar pronoun. Sudah 2 yang kita ambil. Sekarang kita masih ke yang ini. Yesterday we went to the cinema. Kemarin kami pergi ke bioskop. Apanya yang kemarin? Perginya. Karena dia menjelaskan kegiatannya, menjelaskan verb-nya, maka yesterday di sini adalah kata keterangan yang menerangkan tentang kegiatan when-nya, maka dia adalah adverbs. Cool, ya. Terus tadi kita punya kegiatannya adalah pergi. Maka pergi di sini adalah verbs, ya. Oke, udah 4. Sekarang kita ke kemarin kita pergi bioskop. Jadi ada yang menghubungkan antara the cinema dengan kalimat yesterday we went. Maka to di sini yang menghubungkan noun dengan kata yang lain dalam kalimat, dia adalah prepositions. Oke, good ya. Sekarang kita tinggal sisa the cinema. Tinggal 2 lagi ya, when-nya udah, to-nya udah. Sekarang kita tinggal punya the cinema. Nah, ingat kemarin ini kan objeknya nih, yang jadi objek adalah noun, berarti the cinema adalah noun. Mananya yang noun? Yang objeknya yang intinya adalah the atau cinema?
Cinema. Sinemanya, maka sinema di sana adalah sebagai noun. The-nya apa? The cinema. Cinema yang mana? Cinema yang itu. Jadi the di sini berfungsi menerangkan sinemanya. Cinema di sini adalah noun. Part of speech yang berfungsi untuk menerangkan noun adalah adjective. Jadi ini adalah adjective. Salah nggak definite articles? Enggak. Waduh, salah. Salah nggak definite articles? Enggak, karena definite articles adalah salah satu dari adjectives. Nah, hari ini kita akan belajar nanti lebih lengkap lagi untuk masing-masing part of speech. Jadi definite articles, articles itu salah satu dari adjective. Nanti kita bahas. Jadi ini salah atau benar? Benar. Ya. Itu termasuk definite articles yang termasuk ke dalam adjective. Oke, itu kalimat pertama beres. Sekarang kita punya kalimat kedua. John had luckily received 2 free tickets. John dengan secara beruntung menerima 2 tiket gratis. Sekarang kita lihat dulu subjek kalimat ini apa. Kita punya subjeknya John. Objeknya apa? Kita punya objeknya 2 free tickets. Berarti John di sini adalah kata benda. Karena dia berfungsi sebagai subjek. Objeknya apa? 2 free tickets. Apanya yang kata benda di sini? Tiketnya. Maka tiket juga noun. Oke. Sekarang kita lihat dulu yang noun yang ini. 2 tiket gratis. Ingat, apa aja yang berfungsi untuk menjelaskan noun kemarin adalah adjektif. Ini juga adjektif, ya. Tiketnya gratis, iya. Maka adjektif. Oke. Itu untuk yang tinggal apa nih? Tinggal had luckily received. Oke, secara beruntung telah menerima. Apanya yang secara beruntung telah menerimanya? Maka luckily di sini adalah adverb. Berfungsi menerangkan receive-nya. Kita tinggal punya had sama receive. Kata kerjanya kan adalah receive nih. Kata kerjanya receive. Had ini di sini apa? Had di sini satu kesatuan dengan receive. Had receive dia adalah helping verb, kata kerja yang membantu si receive biar makna kalimatnya menjadi benar. Maka untuk had-nya itu juga termasuk verb. Dalam kurungnya helping verb. Ya. Oke. Jadi ada berapa yang salah? Ada 2 ya. Oke, very good. Sisanya benar semua. Ada yang mau tanyakan dulu untuk tugasnya? Kalau nggak ada nanti kita lanjutkan ke materinya. Oke, nggak ada yang mau tanyain ya. Kalau gitu kita masuk ke materinya. Saya share screen-nya dulu. Oke, stop share. Bahasa Inggris 1. Oke. Oke, hari ini kita masih lanjutkan tentang part of speech. Jadi tadi ada 8 part of speech. Hari ini Miss akan lanjutkan untuk menjelaskan lebih detail lagi untuk masing-masing part of speech tersebut. Ya, ini tadi kalian sudah jawab exercise yang Miss minta kemarin. Kalian udah tahu masing-masing fungsinya apa di dalam kalimat, part of speech-nya apa. Kemarin kita punya 8 part of speech, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunctions, prepositions, dan interjections. Kita punya waktu sampai jam 3.40, masih ada waktu sekitar 1 jam lagi. Ya, Miss mulai dari yang pertama, kata benda. Nanti ke-8 materi ini akan Miss uploadkan ke e-learning kalian.
by the way, ya. Nah, ke-8 ini hari ini Miss tidak akan jelaskan semuanya secara detail untuk masing-masingnya, jadi inti-intinya aja, nanti sisanya kalian gunakan materi yang sudah Miss upload untuk belajar mandiri. Karena kalau mau dipelajarin satu-satu itu lumayan ya. Noun ini aja materinya ada banyak sekali. Oke. Jadi sekarang kita ke yang pertama. Kita ke nouns. Jadi kemarin apa itu nouns? Nouns itu artinya kata benda. Kata benda itu kemarin adalah kata yang fungsinya untuk menamai sesuatu. Ya. Baik itu benda hidup, living creatures, objects, tempat, places, ya, actions, qualities, states of existence, or ideas. Contohnya man, Walt Disney, love, house, train, milk, tablecloth, bunch, hero, ship, dead scar, dan lain-lain. Itu semuanya adalah noun. Jadi apa itu noun? Kemarin kalian sudah belajar. Noun itu adalah kata, benda, kata yang merepresentkan human, animal, thing, place, action, dan lain-lain. Ada 9 tipe kata benda. Ya, kita punya 9 pembagian atau 9 kategori kata benda. Yang pertama kita punya common nouns, yang kedua kita punya proper nouns, terus kita punya countable nouns, uncountable nouns, compound nouns, collective nouns, abstract nouns, concrete nouns, dan also predicate nouns. Ya, hari ini yang akan Miss jelaskan adalah masing-masing dari noun ini sendiri apa. Yang pertama itu common noun, sesuai namanya common nouns itu berarti kata benda yang umum digunakan untuk merujuk atau untuk menyebutkan benda-benda yang sifatnya umum di dunia ini ya. Contoh, man, woman, student, umum, tidak merujuk ke spesifik. Ya. I have many students. Nah, students di situ ya banyak. Saya tidak merujuk ke studentsnya siapa atau yang mana. Atau kalau animals kita punya ant, elephant, bird, cat, dogs, itu masih termasuk common noun ya. Building, park, stadium, fear, love, minute, hour, year, itu semuanya termasuk common nouns. Yang kedua, kita punya yang namanya proper noun. Kalau common noun ini kebalikan dari proper noun. Kalau common itu umum, proper di sini dia spesifik. Jadi ketika kata benda yang kalian rujuk itu udah spesifik ke orang tertentu atau benda tertentu, maka dia proper noun. Contoh, kalau orang nih, misalkan students, Miss punya Rido, Dini, Fadli, Fitri, Via, Mary, Bayu. Jadi nama-nama kalian itu kalau dalam kalimat ya udah termasuk kata benda yang proper. Kalau misalkan nama animals, misalkan Hello Kitty atau apa ya, T-Rex for example, ya namanya misalkan T-Rex. Terus kalau nama tempat itu misalkan Bangkok, Thailand, Australia. Jadi kalau ketika dia udah spesifik namanya, bendanya, maka dia termasuk proper noun. Dan ingat, di dalam kalimat proper noun itu selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Jadi ketika kalian menuliskan di dalam kalimat, maka ketika yang kalian tuliskan adalah proper noun, gunakanlah huruf kapital awalnya. Oke. Itu untuk proper noun. Terus yang ketiga, kita punya yang namanya countable noun. Countable noun sesuai namanya, kata benda yang dapat dihitung. Berarti kata benda yang bisa kalian hitung dalam bentuk angka. Bisa aja dia punya bentuk, bisa aja dia punya bentuk. Misalkan dog, chair, table, ya. 1 table, 2 tables, 3 tables. 1 job, 2 jobs, 3 jobs, ya. Kalau dia countable noun, kalau seandainya bentuk pluralnya, kalian cukup tambahkan penambahan s or es. Ya, dog dia jadi dogs, country dia jadi countries, day dia jadi days, year dia jadi years. Itu kalau untuk yang countable. Ya. Ini nanti kalian bisa bahas sendiri, bisa baca sendiri untuk sisa
pembahasan tentang countables. Miss lanjut ke uncountables noun. Ini kebalikan dari countable. Kalau countable tadi bisa dihitung, uncountables itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Tidak dapat dihitung langsung dalam bentuk angka. Jadi kalau mau ngitungnya, kalian butuh alat ukur atau kalian butuh satuan ukur yang lain. Jadi nggak bisa dihitung langsung. Biasanya, kenapa dia nggak bisa dihitung? Karena kalau nggak bendanya terlalu kecil, kalau nggak bendanya terlalu besar. Contoh, susu, gula, garam. Kalau gula itu kan kecil-kecil ya, butiran-butiran ya. Tolong bikinkan Miss teh. Tolong tambahkan 3.500 butir gula. Tambahkan 1.678 butir gula. Kan nggak mungkin ya, karena terlalu kecil. Jadi kita nggak bisa hitung gulanya one by one. Jadi gimana? Kalian butuh alat ukur untuk menghitungnya. Misalkan 1 sendok gula, a spoon of sugar, atau 1 gelas gula, a cup of sugar, 1 gelas susu, a glass of milk. Jadi nggak bisa langsung kayak susu. Gimana kalian mau ngitungnya? Tetes, 3 tetes susu. Kan nggak ya? Jadi kalian harus perlu alat ukur lainnya untuk mengukur hal tersebut. Banyak ya contoh-contoh kata benda yang tidak dapat dihitung. Kalau seandainya kata benda yang tidak dapat dihitung, ketika kalian pengen membahas apakah dia tunggal atau jamak, kalau untuk tunggalnya bentuknya seperti itu, jamaknya pun bentuknya tetap seperti itu. Jadi ketika dia plurals, ketika bendanya banyak, maka dia jadi yang menyatakan dia banyak atau dikitnya itu dengan sebutan di depannya, ya, dengan apa namanya determiners di depannya. Itu untuk uncountable noun. Sekarang kita ke setelah uncountable. Nah, ini sisanya nanti kalian baca sendiri ya keterangannya ya, because so many things about nouns, but we have a lack of time. Jadi waktunya nggak cukup. Oke. Terus yang selanjutnya kita punya compound nouns. Kalau compound nouns itu adalah kata benda, satu benda, tapi dia dibentuk dari 2 kata atau lebih dalam penulisannya. Contoh, bedroom. Bedroom itu terdiri dari bed plus room. Swimming pool, swimming plus pool. Underground, under plus ground. Haircut, hair plus cut. Ya. Jadi itu yang dibilang dengan compound noun. Setelah compound nouns, kita punya yang namanya collective nouns. Kalau collective nouns itu adalah kata benda atau benda yang bergerombol, berkelompok menjadi satu. Satuannya itu yang kita sebut dengan collective noun. Jadi contoh misalkan a crowd of people, sekerumunan orang. A swarm of bees, a bucket of flowers, ya, a union of countries, a network of computers. Nah, itu semuanya adalah contoh collective nouns. Setelah collective nouns, kita punya yang namanya, nah ini beberapa contoh collective nouns yang lain ya. Banyak sekali contohnya. An army of soldiers, a gang of thieves, a group of singers, a pack of friends, a class of students, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi kalian bisa baca sendiri ya contoh-contohnya. Terus kita punya kategori selanjutnya adalah abstract nouns. Sesuai namanya ya, abstrak. Dia kan abstrak, berarti kalau abstrak itu tuh nggak ada bentuk, nggak ada bau, kita nggak bisa rasakan dengan indera kita. Ya, nggak bisa kita rasakan dengan apa namanya, kelima indera kita. Kalian nggak bisa lihat, kalian nggak bisa rasakan, kalian nggak bisa dengar, kalian nggak bisa bawi, dan kalian nggak bisa sentuh. Itu abstract noun. Contoh decisions, keputusan. Thought, pemikiran. Imaginations. Jadi imagination itu kata benda, tapi kalian nggak bisa pegang, nggak bisa dengerin, nggak bisa cium, nggak bisa sentuh, nggak ada bendanya di depan kalian. Abstrak. Bendanya itu hanya abstrak. Lawan dari abstrak, kita punya yang namanya concrete noun.
Kalau abstrak itu nggak bisa dirasakan dengan indera kalian, kalau konkret itu yang bisa kalian rasakan dengan indera kalian. Jadi ini kebalikannya, ya. Jadi kalau konkret ini yang nyata. Kita punya table, chair, students, kan ada orangnya, ada bentuknya, ada bendanya. Nah, itu concrete nouns. Terus yang terakhir kita punya predicate nouns. Predicate nouns ini adalah kata benda yang memberikan predikat, memberikan julukan, memberikan sebutan untuk seseorang. Contoh, he is a mathematician. Mathematician ini adalah orang yang pintar matematika atau ahli matematika. Kita berikan predikat itu kepada dia mathematician. Maka mathematician itulah yang termasuk predicate nouns. We are engineers. Engineers is predicate noun. She is a prime minister. She is a president. She is a father, for example. Itu semuanya adalah predicate noun. Ya. Oke, itu untuk macam-macam noun. Untuk sisa materinya, silakan kalian baca sendiri untuk yang noun. Ya. Kita balik ke materi selanjutnya. Setelah noun, kita punya pronoun. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak buat ke-9 tipe noun? Nggak ya, misalnya dulu ke pronoun ya. Diselesaikan dulu sampai interjections, nanti kalau ada yang mau ditanya silakan. Oke. Sekarang kita lanjut ke pronouns. Kayak kalian bilang kemarin, pronouns itu adalah kata yang kita gunakan untuk menggantikan posisi dari si nouns tersebut. Ya, biasanya digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Bisa jamak, bisa tunggal. Bisa menggantikan subjek, bisa menggantikan objek. Jadi kita kemarin punya subjek pronoun dan objek pronoun. Oke. Kalau dia subjek I, you, we, they, he, she, it. Dia objek me, you, him, her, it, us, you, them. Kemarin kita sudah belajar tentang ini ya. Oke. Jadi dia ada yang namanya subjek pronoun. Kalau subjek pronoun dia berfungsi sebagai subjek di dalam kalimat tersebut. Kalau dia objek pronoun, dia berfungsi sebagai objek di dalam kalimat tersebut. Ya, nanti kalian pelajarin lagi kalimatnya. Oke. Ini praktisnya saya skip. Terus yang perlu kalian tahu lagi tentang pronoun adalah this one. Jadi ketika kita dengar istilah pronouns, maka kita juga punya istilah yang namanya antecedents. Jadi apa itu antecedents? Antecedents itu adalah kata benda atau kelompok kata yang digantikan oleh si pronoun. Jadi kalau misalkan kita punya contoh kalimat, Louisa May Alcott live near Boston. She had many famous neighbor. Jadi si Lisa May Alcott itu tinggal di dekat Boston, dia punya banyak tetangga terkenal. Pronounnya di situ apa? Pronoun itu adalah she. Maka yang digantikan oleh si pronoun yang mana? Yang digantikan oleh si pronoun adalah Louisa May Alcott. Louisa May Alcott inilah yang kita sebut dengan antecedent. Ya, jadi Louisa May Alcott-nya itu antecedent, pronounnya adalah she. Gitu. Jadi kalau ditanya dalam kalimat ini antecedent-nya yang mana nih? Jangan bingung. Kalian cari yang digantikan oleh si pronoun itulah antecedents. Ya. Oke, jadi begitu kalian membahas pronouns and antecedent, pastikan kalian tahu bahwa dia menggantikan antecedent yang tepat pronounnya. Kayak contoh nih, Puccini and Verdi wrote many great operas. Lihat contoh kalimat yang ini, Puccini and Verdi wrote many great operas. They wrote them in Italian. Ada dua pronoun di sini, ada they, ada them. They di sini menggantikan siapa? Antecedentnya apa? Them di sini antecedentnya apa? Nah, kalian harus tahu pronoun yang tepat menggantikan yang mana. Jadi Puccini dan Verdi menulis banyak operas yang hebat. Mereka menulisnya di Itali. Mereka yang pertama ini menggantikan siapa? Mereka yang pertama menggantikan Puccini and Verdi. Them-nya di sini menggantikan siapa? Them di sini menggantikan operas.
Jadi operas adalah antecedent untuk them. Puccini and Verdi itu adalah antecedent untuk they. Cukup jelas ya untuk perbedaan antara pronouns and antecedents. Any questions? Oke, kalau no questions, we go to adjectives. Miss agak ngebut ini ya. Oke, adjectives. Kalau adjectives kan itu kemarin kata sifat ya, descriptive word. Jadi dia itu fungsinya mendeskripsikan kata benda. Jadi ada yang memodifikasi noun, ada juga yang memodifikasi pronoun. Ya. Ada beberapa beda tipe adjectives. Nah, ini yang tadi yang ada jawab definite article tadi ya. Yang pertama kita punya adjectives yang termasuk personal titles. Kalau personal titles itu adalah titel atau sebutan yang melekat ke nama seseorang. Jadi misalkan Miss Komala, maka Komalanya di situ adalah noun, Miss-nya adalah adjective. Queen Elizabeth, Elizabeth-nya adalah noun, Queen-nya adalah adjective, yang termasuk personal titles. Profesor Bukhari Rahman, Bukhari Rahmannya adalah noun, profesornya adalah adjective. Sir Nicholas, Sir-nya adalah adjective, Nicholas-nya adalah noun. Terus kita juga punya yang namanya possessive adjectives. Possessive adjectives ini sama dengan possessive pronoun. Ini kan kemarin kalian sudah belajar tentang possessive pronoun, kata ganti kepemilikan. Kata ganti kepemilikan yang melekat ke dalam kata benda, maka dia juga berfungsi sebagai possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, and their. Kemarin ya. Sering juga kita sebut dengan istilah determiners. Determiners. Oke, jadi kita punya personal articles, and then determiners. Kemudian yang ketiga kita punya articles. Nah ini tadi yang jawab definite articles, Miss tidak salahkan. Definite articles juga benar. Kenapa? Karena definite articles juga termasuk adjective. Jadi kita punya 3 articles, en sama de. Kalau sama n itu indefinite articles, the itu definite articles. Jadi kalau kayak ada contoh yang soal tadi, the cinema, maka cinemanya adalah noun, the-nya adalah adjective. Adjektifnya kategorinya apa? Definite articles. Misalkan nanti Miss punya contoh kalimat lagi, an apple, apple-nya adalah noun, n-nya adalah adjectives dalam articles. Tuh, ya. Terus kita punya demonstrative adjective. Demonstrative adjective ini kita punya 4. This, that, sama those. This pen, pena ini. Maka penanya adalah noun, this-nya adalah adjective. Bedanya apa? Kalau this itu dekat, ini artinya. Dan 1. Pena ini, cuma 1. Kalau this, dia dekat dan banyak. Dispense. For example. Kalau that, jauh. That pen. Those, jauh dan banyak. Those pens. Ya. Example-nya nanti kalian lihat sendiri. Terus kita juga punya indefinite adjectives, ini determiners yang isinya juga menyatakan sebutan jumlahnya ya, ada every, many, some, any, none, both, dan lagi banyak yang lain. Terus kita punya numbers, numbers di sini jumlah ya, angka. Dia juga diklasifikasikan sebagai adjektif. Jadi misalkan kayak kemarin 2 shirts, 2 kemeja. Maka kemejanya ada berapa? Ada 2. Maka to-nya di situ adalah adjectives. 4 dolphins, 200 pages, ya 12 steps, dan seterusnya. Terus kita juga punya interrogative adjectives, which sama what.
Dan kita juga punya compound adjectives. Kalau compound adjectives, dia adjectives yang terdiri dari dua kata. Contoh check in, check out, stand in, stand out, first class, high end, uptown, ya, low class, subclass, dan lain-lain. Oke. Itu untuk adjectives. Sekarang kita ke yang selanjutnya. Ini kalau di kelas nggak bakalan secukup waktunya ya. Karena ini online. Jadi kita lanjutkan. Selanjutnya kita punya yang namanya verb. Nah, ini untuk yang tadi yang bingung had receive. Had receive, kenapa head-nya verb? Karena verb itu kita punya yang namanya action verb, kita punya yang namanya linking verb. Di dalam action verbs itu ada yang namanya main verbs, ada yang namanya helping verbs. Contoh, ya. Kalau dia action verbs, dia show actions. Jadi yang ada kegiatannya, yang ada aksinya, maka dia action verbs. Contoh dalam kalimat, Bill hit the ball, the cat purred softly, I walked to school, Susan spoke to me. Yang digaris hijauin itu semuanya adalah verb yang menyatakan aksi, action verbs. Hit, Bill hit the ball. Ada kegiatannya di sana memukul, hit. The cat purred softly. Kegiatannya adalah purr, mendekur, ya. I walk to school. Saya berjalan ke sekolah. Kegiatannya apa? Ya berjalan, gitu ya. Kemudian kita punya yang namanya linking verb. Kalau linking verb itu sesuai namanya, nge-link, mengkonekkan, menghubungkan. Jadi dia menghubungkan subjeknya terhadap predikatnya, tapi nggak menunjukkan aksi. Contoh, am, is, are. Kalian mungkin lebih kenal dengan istilah to be, ya. Was, were, be, been, seems, feels, sama taste. Itu semuanya contoh-contoh linking verbs. Terus, ini contoh dalam kalimat, we are hungry. We was late to school. The winner is Johnny. Ya, the rose smells good. Ini semuanya adalah contoh linking verbs. Terus kita punya namanya helping verbs. Ketika pada saat kita membahas tentang action verbs, maka kita akan ketemu dengan yang namanya tenses. Tenses yang berbeda akan memiliki kata kerja dalam bentuk yang berbeda sesuai tensesnya untuk membedakan tenses kalimatnya. Nah, pada saat di tenses-tenses tertentu, kata kerjanya tuh nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus butuh kata kerja bantu, yang namanya helping verb. Jadi, kalau untuk kata kerja yang double seperti itu, yang satunya adalah main verbs, yang satunya adalah helping verbs. Kayak tadi kalian contohnya had received. She had received. Receive-nya adalah main verb, had-nya adalah helping verb. I am eating my lunch. Am eating. Eating-nya adalah main verbs. M-nya adalah helping verbs. He has taken. Taken-nya adalah main verbs. Has-nya adalah helping verbs. Dan seterusnya. Ya. Oke, itu untuk yang verb. Ini banyak sekali di dalam ini ada praktisnya, nanti kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa pelajari sendiri ya. Kalau Miss mau kasih praktisnya nggak bakalan selesai. Soalnya banyak, panjang. Oke, selanjutnya setelah verb kita punya yang namanya adverbs. Apa itu adverbs? Adverbs ini tadi kemarin adalah kata yang kalian gunakan untuk mendeskripsikan kegiatan tersebut seperti apa, bagaimana, di mana, atau kapannya. Ya. Contoh kemarin, angrily, loudly, easily. Adverbs juga kalian dapat gunakan untuk memodifikasi adjectives atau memodifikasi adverbs yang lain. Ya. Oke, ini beberapa contoh kalau dia untuk memodifikasi adjectives, dia untuk memodifikasi other adverbs, atau dia untuk memodifikasi sentence, atau dia untuk memodifikasi prepositional phrase. Kemudian,
Jadi adverbs itu ada berbagai macam. Ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah adverbs of manner. Kata keterangan cara. Adverbs of manner sesuai namanya, dia mendeskripsikan bagaimananya. Bagaimana suatu kegiatan itu kalian lakukan. Contoh, she sings happily. Dia bernyanyi. Bagaimana dia bernyanyinya? Happily, dengan gembira. He shouted loudly. Dia berteriak. Bagaimana dia berteriaknya? Dengan kencang. Jadi itu termasuk adverbs of manner. Kemudian kita punya adverbs of time. Kalau adverbs of time itu mendeskripsikan kapannya. Kapan kegiatan tersebut kalian lakukan. Contoh, they need the books now. Mereka butuh buku. Kapan mereka butuh bukunya ya? Sekarang. I live here before. Saya tinggal di sini. Kapan? Sebelumnya. Ya. Terus kita punya adverbs of place. Kalau adverbs of place itu mendeskripsikan di mananya. Mendeskripsikan tempatnya. Contoh, I look everywhere. Saya melihat kemana-mana. Kemana saya melihat? Ya kemana-mana. Gitu ya. She was here. Kapan dia di sini? Di mana dia di sini? Di mana dia? Di sini. Gitu ya. She was here. Terus kita punya adverbs of degree. Kalau adverbs of degree itu untuk mendeskripsikan seberapa banyak tingkatannya, ya. Almost, much, only, quiet, very, rather, ya. Rahim run much faster than Johari. He is very good at chess. Ya, itu menunjukkan tingkatannya, degree-nya. Terus yang selanjutnya kita punya adverbs of frequency. Kalau adverb of frequency, dia mendeskripsikan seberapa sering. Contoh, once, twice, again. Ya, I beat the boy twice. Saya memukul anak laki-laki tersebut 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Berapa sering? 2 kali. Kalau adverbs of interrogations itu yang kita gunakan di dalam pertanyaan. Ya, where do you stay? When did he call? How long is it? Oke. Next, itu untuk adverbs. Selanjutnya, baru 5 ya. Saya ambil napas dulu. Kita tinggal punya waktu 20 menit lagi. Oke. Selanjutnya kita punya yang namanya conjunction. Oke. Apa itu conjunctions? Kemarin conjunctions adalah kata hubung. Apa fungsinya kata hubung? Untuk menghubungkan sesuatu. Bisa menghubungkan benda, bisa menghubungkan kalimat, bisa menghubungkan frase, ya, bisa menghubungkan klausa kemarin. Jadi conjunction itu adalah part of speech yang kita gunakan untuk menghubungkan 2 benda, 2 kata, 2 kalimat, 2 frase atau 2 klausa. Jadi kita punya 3 tipe conjunctions. Yang pertama kita punya coordinate conjunctions, yang kedua kita punya subordinate conjunctions, terus yang ketiga kita punya correlative conjunctions. Oke. Yang pertama, coordinate conjunctions. Coordinate conjunctions itu kita gunakan untuk menghubungkan 2 bagian dari kalimat yang secara grammatically seimbang, sejajar. Ya. Jadi kalau noun dihubungkan dengan noun, verb dihubungkan dengan verb. Jadi dia sejajar, equal, sama. Contoh-contoh coordinate conjunctions kita punya and, but, or, nor, for, yet, and so. Contoh, Jack and Jill went up the hill. Jack itu noun, Jill itu noun. Jack and Jill. Ya. Bukan kakak Jill, ya. Bukan adik Kak Jill. Bukan 10 gelombang kanan, bukan 10 gelombang kiri. 10 gelombang kiri. Langsung nyaut kalian kalau dibilangin kakak Jill, ya. The water was warm. I didn't go swimming. 2 kalimat simple dihubungkan dengan coordinate conjunctions but di situ.
Itu untuk contoh yang coordinate conjunctions. Jadi dia equal, dia sama, dia sejajar. Oke. Terus kita punya yang kedua adalah subordinate conjunctions. Subordinate conjunctions itu kita gunakan ketika dua benda atau dua klausa yang kita hubungkan itu nggak sejajar. Yang satunya main clause, yang satunya subordinate clause. Makanya namanya subordinate conjunctions. Jadi kata itu ada yang bisa berdiri, kalimat itu ada yang bisa berdiri sendiri, ada kalimat yang nggak bisa berdiri sendiri tanpa kalimat utama, for example. Ya, kayak di contoh kalian tadi, yesterday we went to the cinema because John luckily had 2 free tickets. Jadi kalimat John luckily had 2 free tickets itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa pergi ke sinemanya itu. Ya, contohnya although, because, since, unless, dan masih banyak lagi yang lain. I went swimming although it was cold. Kan dua kalimat tuh ada I went swimming sama it was cold. It was cold-nya ini kalau kalian langsung ngomong cuman it was cold, kalimatnya belum fix ya, belum full, belum penuh. Walaupun ini dingin ya, kenapa kalaupun ini dingin gitu ya. Jadi walaupun ini dingin, saya pergi berenang. Itu tadi untuk yang subordinate conjunctions. Oke, poin semesternya. Oke, tunggu bentar ya. Oke, kita lanjut. Setelah subordinate conjunctions, kita punya ini beberapa contoh subordinate conjunctions yang lain ya. As, since, provided, that, in order, if, until, how, where, because, although, after, dan masih banyak lagi yang lain. Ya. Oke. Selanjutnya kita punya yang namanya correlative conjunctions. Ketika kalian membahas tentang correlative conjunctions, berarti itu adalah conjunctions yang berpasangan. Jadi dia nggak bisa sendirian. Contoh beberapa correlative conjunctions adalah either or, neither nor, not only but also, but both and, whether or, just as, so. Jadi yang ini kalau di dalam kalimat dia kan selalu sama-sama. Jadi not only nggak mungkin pasangannya and, not only nggak mungkin pasangannya or, not only itu pasangannya selalu but also. Ya, either itu selalu pasangannya or, neither juga selalu pasangannya nor. Ya, both itu pasangannya and. Contoh, you either do your work or prepare for a trip to the office. Kamu lebih baik mengerjakan pekerjaanmu atau menyiapkan perjalananmu ke kantor. He is not only handsome, but also brilliant. Dia nggak cuma ganteng, tapi juga brilliant, for example. Ya. Neither the basketball team nor the football team is doing well. Jadi tidak satu pun baik itu basketball team maupun football team yang mainnya bagus. Itu contoh correlative conjunctions. Jadi ada 3 ya. Tadi kita punya coordinate conjunctions, subordinate conjunctions, sama yang terakhir kita punya correlative conjunctions. Itu untuk conjunctions. Selanjutnya kita masuk ke preposition. Prepositions itu kemarin adalah kata depan. Kata depan. Ya. Dia menunjukkan hubungan antara kata benda terhadap kata yang lain di dalam kalimat tersebut. Dia preposition. Jadi dia pre terhadap suatu posisi, before a place. I go
to the cinema. Preposition. Ya, masuk. Coba. Okay. And then the prepositions tadi menjelaskan hubungan antara kata kerja dengan tempat, ya. Jadi kita ada berbagai macam preposition. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Oke, ada prepositions of time, ada prepositions of place, ada prepositions of movement. Oke. Ini ada beberapa basic prepositions of time, at, on, in, ya. Kalau waktunya udah exact, sudah jelas, kalian pakainya at. Kalau untuk hari atau tanggal, kalian pakainya on. Kalau untuk periods, periode, kalian pakainya in. Ya, yang dibuat itu pengecualian. Kalau weekend, the weekend, Christmas, Easter, night itu pakainya at. Terus ada prepositions of place, sama ya, ada at, in juga. Ada preposition of movement. Terus on itu kita pakai untuk yang teknologi. Kalau in itu untuk yang kertas. On the phone, on the computer, on the radio, on the TV, on an iPad. Kalau in itu in a book, in a magazine, in the newspaper. Ya. Oke, itu untuk preposisi. Yang selanjutnya, yang terakhir, kita punya yang namanya interjections. Ya. Ada sih kok lagi? Oh ya. I don't know. Ini memang yang di sini ada nah, tapi yang ini yang agak kecil. Jujur enggak kata itu enak nanya dia. Terus yang terakhir, iya. Kalau nggak bawa gunting juga Bayu. Kalau jago-jago itu yang enggak kata bawa gunting sama lakban. Ini ada nah. Ininya tapi dapat kalau ini nah. Iya, nggak tahu di mana. Oke, sekarang kita ke yang terakhir. Terakhir kita punya yang namanya interjections. Kemarin interjections itu kata apa? Siapa yang masih ingat interjections? Kata seru. Oke, very good. Kata seru ya. Jadi menunjukkan emosi, menunjukkan seruan di dalam kalimat. Ya. Kata seru. Oke. Jadi apa itu interjections? Jadi interjections itu adalah kata yang kita gunakan untuk meng-convey emotions or sounds. Secara grammatically dia nggak ada hubungannya dengan kalimat yang lain. Jadi dia bisa berdiri sendiri, nggak usah ada kalimat pun dia bisa berdiri sendiri dan punya makna kemarin ya. Ingat, interjection itu nggak pernah ada di formal academic writing. Jadi jangan harap kalian menemukan atau jangan harap kalian bisa menuliskan interjections di skripsi kalian. Karena interjection itu tidak ada di formal academic writing. Ya. Biasanya interjection itu diikuti dengan exclamations atau tanda seru. Contoh, awesome. Our team won the game. Awesome. Ya, awesome itu salah satu contoh interjections. Hey, don't tease me. Jadi ada beberapa interjections yang menunjukkan excitements or emotions. Awesome. Hey, no, yes, wow ya. Kemarin yak. Oh no. Hooray. Ya. Terus ada juga lagi yang menunjukkan bunyi au, grrr gitu ya. Hahem. Wubi, wah. Ada juga yang bisa digabungkan di dalam kalimat yang normal ya. Ouch, wow, oh, ahoy, dan masih banyak. Jadi interjections itu bisa mengekspresikan your strong feeling. Interjections juga bisa mild feelings. Interjections juga bisa menunjukkan hesitations ya. Oke. Bisa menunjukkan surprise. Menunjukkan kebingungan, menunjukkan outrage, kemarahan,
dan masih banyak lagi yang lain ya. Jadi ini beberapa fungsi interjections di dalam penulisan kalian. Oke, sudah semua? Miss Rasa cukup ya? Ada pertanyaan untuk ke-8 part of speech? Remember that nanti di UTS itu masuk ya, maksudnya part of speech itu kan masuk di pembahasan awal, maka dia juga masuk di dalam UTS kalian. Jadi untuk detail-detailnya itu nanti akan ada di UTS kalian. Kisi-kisi tuh dari Miss Mala ya. UTS-nya tentang apa, Miss? Ya, salah satunya tentang part of speech. Any question so far untuk ke-8 part of speech? Cukup jelas ya? Kalau nggak ada pertanyaan, misalnya cukup deh buat hari ini. Ini kayaknya Ajeng Natasha sama Pumel ini di tempat yang sama? Background-nya sama? Kayak di hotel. Wih, kayak di hotel katanya ya. Di perpus. Ayo ngapain? Di perpus, Rido, di perpus. Perpus Bidar itu. Ini di tempatnya yang sama ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya cukup ya buat hari ini. Nanti minggu depan itu, if I'm not mistaken, saya cek jadwalnya. Ya. Kalau nggak salah itu jadwalnya adalah tatap muka. Jadi nanti minggu depan baru kita ada tatap muka lagi. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada yang mau dibahas lagi, bisa saya cukup. Kita ketemu lagi nanti minggu depan di kelas. Thank you for today. Thank you for the time. See you next meeting. Goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Tidak, ma'am. Tidak, ma'am. Have a nice day. Have a nice day. Thank you. Yang masih di perjalanan hati-hati. Yang udah di rumah selamat beristirahat. Yang masih di kampus cepatlah balik. Iya, Mi. Iya, apa di kampus? Tri tidur, ma'am. Rajin. Siapa tidur? Tidak, ma'am. Udah jadi. Oke, thank you ya.